Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilulan Dermayanti dengan NIM 2517051173. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai Awatara dan juga orang suci. Yang pertama itu, dalam ajaran agama Hindu kita mengenal konsep Awatara dan orang suci itu sebagai bagian dari nilai-nilai dharma dalam kehidupan. Nah, Awatara merupakan penjelmaan Tuhan atau ide Sang Yang Widewasa yang turun ke dunia untuk menegakkan dharma atau kebenaran dan menghancurkan adharma ataupun kejahatan. Nah, sedangkan orang suci itu sendiri adalah individu yang mencapai tingkat spiritual tinggi melalui tapa, brata, dan juga samadhi. Nah, dalam konteks modern, pemahaman terhadap konsep ini menghadapi tantangan akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan pola pikir kritis yang dapat memperkaya pemahaman. Namun, hal ini juga berpotensi mengurangi makna jika tidak didukung oleh landasan teologis yang kuat serta kedalaman spiritual yang sejati. Nah, di sini kita akan membahas pengertian dari Awatara. Nah, istilah Awatara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu awa yang berarti turun dan juga tara yang berarti melintas atau menyeberang. Nah, secara hafifah, Awatara berarti penjelmaan atau turunnya Tuhan ke dunia dalam bentuk tertentu untuk tujuan khusus. Dalam ajaran Hindu, konsep Awatara menggambarkan wujud kehadiran Sang Yang Widewasa atau Tuhan Yang Maha Esa ke dunia guna menegakkan dharma atau kebenaran dan untuk menghapus adharma ataupun ketidakbenaran. Nah, manifestasi Tuhan biasanya diwujudkan melalui Dewa Wisnu yang memiliki tugas utama sebagai pemelihara dan juga penjaga keseimbangan alam semesta. Nah, adapun jenis-jenis dari Awatara, yaitu yang pertama adalah Matsya Awatara, yaitu Awatara yang muncul pada masa Satya Yuga dalam bentuk ikan raksasa untuk menyelamatkan dunia dari banjir besar. Yang kedua itu adalah Kurma Awatara, yang merupakan Awatara yang muncul pada saat masa Satya Yuga sebagai kura-kura untuk membantu Dewa Wisnu dan para dewa dalam mengangkat Gunung Madara saat pencarian Amrita. Yang ketiga itu adalah Waraha Awatara. Yang ini merupakan Awatara yang muncul pada masa Satya Yuga sebagai seekor babi hutan untuk menyelamatkan bumi dari tenggelamnya akibat serangan raksasa Hiranyaksa. Nah, yang keempat itu adalah Narasima Awatara yang merupakan Awatara yang muncul pada masa Satya Yuga juga dalam bentuk manusia berkepala singa untuk mengalahkan raksasa Hiranyakasipu dan melindungi baktanya. Yang kelima itu adalah Wamana Awatara yang merupakan Awatara yang muncul pada masa Treta Yuga sebagai seorang Brahma kerdil untuk mengalahkan Raja Asura Bali yang angkuh. Yang keenam itu adalah Parasurama Awatara yang merupakan Awatara yang muncul pada masa Treta Yuga sebagai seorang ksatria bersenjata kapal untuk memusnahkan raja-raja yang bertindak semena-mena. Yang ketujuh itu adalah Rama Awatara yang merupakan Awatara yang muncul pada masa Treta Yuga juga sebagai seorang ksatria yang berusaha memperjuangkan kebenaran dan membawa keadilan kepada umat manusia. Yang kedelapan itu adalah Krishna Awatara yang merupakan Awatara yang muncul pada masa Dwapara Yuga sebagai putra Basudewa untuk memimpin Pandawa dalam perang Mahabharata dan juga menyebarkan ajaran Dharma. Nah, yang kesembilan itu adalah Buddha Awatara yang merupakan Awatara yang muncul pada masa Kali Yuga sebagai Pangeran Siddhartha Gautama untuk menyebarkan ajaran-ajaran kebijaksanaan dan menghentikan praktik kekerasan dalam agama Hindu pada saat itu. Yang ke-10 itu adalah Kalki Awatara, yang merupakan awatara terakhir yang dipercaya akan muncul pada akhir zaman Kali Yuga sebagai penghancur kejahatan dan mengembalikan kesucian alam semesta. Nah, selanjutnya akan kita bahas itu adalah orang suci. Nah, orang suci dalam ajaran agama Hindu ini adalah manusia yang telah mencapai tingkat kesucian lahir ataupun batin melalui proses spiritual yang panjang. Nah, proses ini adalah meliputi tapa, brata, yuga, serta pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, orang suci tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang mendalam, namun ia juga mampu mengendalikan pikiran, perkataan, dan juga perbuatannya, sehingga dapat mencerminkan kehidupan yang penuh kebijaksanaan dan juga keteladanan. Nah, orang suci juga berperan sebagai pembimbing rohani bagi umat yang dimana untuk membantu menjelaskan ajaran kitab suci serta memimpin berbagai upacara keagamaan.
Nah, keberadaan mereka ini sangat penting karena menjadi panutan dalam menerapkan nilai-nilai dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan kata lain itu, orang suci adalah manusia biasa yang sudah mencapai kesempurnaan spiritual melalui usaha dan juga disiplin diri yang tinggi. Adapun golongan dari orang suci itu adalah golongan yang pertama itu adalah golongan Eka Jati. Yang dimana Eka Jati itu sendiri berasal dari kata Eka yang berarti satu dan juga Jati berarti kelahiran. Nah, jadi golongan Eka Jati ini merupakan golongan yang sudah lahir satu kali. Golongan ini merupakan tahap awal dalam kehidupan sebagai orang suci. Nah, mereka telah menjalani proses penyucian diri awal yang disebut dengan Mawinten. Nah, setelah melalui tahap ini, mereka sudah diperolehkan memimpin upacara keagamaan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan triadnya. Nah, orang suci yang termasuk dalam golongan Eka Jati ini merupakan pemangku atau pinandita, balian, dan juga dalang. Golongan yang kedua itu adalah golongan Dwijati. Nah, Dwijati ini merupakan golongan orang suci yang telah melaksanakan upacara mediksa yang menandakan bahwa mereka telah lahir dua kali. Nah, pertama itu lahir dari rahim ibu kandung sendiri, dan yang kedua itu lahir dari sosok guru rohani ataupun nabi. Nah, setelah menerapkan proses madiksa, golongan Dwijati akan memperoleh gelar sulinggi ataupun pandita. Nah, orang suci yang termasuk dalam golongan ini adalah kalangan pandita, bujangga, pedanda, maharesi, empu, dan juga begawan. Nah, adapun relevansi konsep awataran dan juga orang suci dalam kehidupan modern saat ini. Nah, konsep awataran orang suci tetap relevan dalam kehidupan modern karena memberikan pedoman moral dan juga spiritual di tengah tantangan seperti individualisme, materialisme, dan juga krisis etika. Nah, awataran sebagai manifestasi Tuhan mengajarkan bagaimana pentingnya menegakkan kebenaran, melawan ketidakadilan, dan menjaga keseimbangan hidup, sedangkan orang suci itu menjadi teladan nyata bahwa manusia dapat mencapai kehidupan yang lebih baik melalui pengendalian diri, kedisiplinan, dan juga spiritualitas. Nah, selain itu, keduanya juga menjadi sumber inspirasi untuk menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan juga tanggung jawab sosial. Dan dengan demikian, konsep ini tidak hanya memperkuat keimanan saja, tapi juga membantu manusia menjalani kehidupan yang lebih seimbang, bermoral, harmonis di era modern saat ini. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.